berjumpa lagi dengan saya Herman di channel saya Galeri Kampung Rasa. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana membuat tugas kuis untuk mahasiswa, tetapi melalui Google Classroom. Nah, kita review sebelumnya, kita telah membuat materi di Google Classroom. Nah, sekarang kita akan membuat tugas dengan pilihan ganda di Google Classroom. Oke Bapak Ibu, mari kita simak sejenak bagaimana langkah selanjutnya, cara membuatnya. Nah, kita pilih menu tugas kuis ya, kita klik saja tugas kuis. Nah, yang pertama kita perhatikan di sebelah kanan dulu ya Bapak Ibu. Nah, kondisi ini semua siswa akan melihat ketika kita posting tugas ini. Namun, kita juga perlu perhatikan RPS kita ini disesuaikan dengan RPS kita. Di pertemuan berapa tugas ini akan diposting, seperti itu. Kemudian berapa nilai tugasnya. Nah, sekarang nilai tugas yang saya maksud ini, saya akan coba memberikan nilai tugas secara keseluruhan itu adalah 5 ya. 5 ya. Nah, tenggat waktu, nah ini ada tenggat ya. Jadi fungsi dari menu tenggat ini adalah untuk memberi batas mahasiswa bisa menjawab. Misalnya, saya memberi tenggat hari ini ya. Hari ini tanggal 26. Kita beri waktunya sampai 16.00. Jadi setelah 16.00 nanti atau jam 4 sore yang saya maksud ini, maka mahasiswa tersebut tidak bisa menjawab lagi ya. Baik, saya pilih 16.00. Oke. Kemudian topiknya. Nah, kita harus tahu bahwa topik apa di pertemuan apa kita akan memasukkan tugas ini. Jadi misalnya saya pilih di pertemuan 14 ya. Nah, di sini. Jadi kalau misalnya ada di pertemuan 13 atau pertemuan pertama, sisa Ibu membuat topiknya, kemudian pilih topik tersebut. Nah, judul tugasnya. Nah, Bapak Ibu harus memberi judul ya. Misalnya tugas ini berada di pertemuan kedua. Jadi atau pertemuan 14 ya. Tapi tugasnya tugas pertama atau kedua atau ketiga. Jadi tinggal pilih misalnya tugas 3. Jadi ini tugas yang ketiga kalinya yang saya berikan ya. Tapi berada di pertemuan 14. Deskripsikan. Jadi Bapak Ibu harus deskripsikan sesuai dengan petunjuk soal, cara menjawab soal oleh mahasiswa tersebut. Misalnya saya memberi contoh, mahasiswa wajib menjawab soal pilihan ganda sebagai tugas pengganti final. Ini contoh ya Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu misalnya mau memberikan deskripsinya seperti apa sesuai dengan RPS-nya, kemudian silakan Bapak Ibu coba di rumah. Nah, bagaimana membuat kuisnya? Sekarang di sini ada form, Google Form ya, Google Formulir yang biasa Bapak Ibu kenal dengan biasa menjawab atau mengirim sesuatu melalui Google Formulir. Jadi kita tidak asing lagi dengan persoalan ini. Nah, Ibu tinggal ketik di sini, klik ya. Nah,
Setelah klik, ketik soalnya. Jadi soal di sini yang kita maksud adalah sesuai dengan pertemuan dari beberapa review teori Anda. Misalnya, ini adalah tugas ketiga ya. Kemudian deskripsikan, misalnya menjawab mahasiswa diharapkan menjawab soal pilihan ganda tersebut dengan tepat waktu. Batas pengumpulan tugas hari ini pada pukul 16.00 WITA. Artinya kita memberikan seruan kepada mahasiswa jangan lewat dari jam ini kita menjawab soal tersebut. Nah, selanjutnya setelah itu kita harus mengganti kita akan mengganti judulnya ya. Nah, jadi judul Google Form ini kita harus ganti supaya nanti kita mudah mencarinya di Google Drive ya. Di salah satu contohnya kita buat dulu. Jadi kita ganti dulu, sesuaikan saja dengan tugas 3. Kita ganti di sebelah kiri ya Bapak Ibu. Kemudian sudah selesai, selanjutnya kita klik pengaturan. Nah, kita centang dikumpulkan alamat email, tanda terima respon, kita pilih selalu. Di prestasi, menu prestasi, kita pilih tampilan status progres. Setelah itu kita simpan. Nah, sudah selesai. Jadi mahasiswa paling pertama itu harus pada saat mengerjakan harus memasukkan emailnya dulu. Setelah memasukkan emailnya, kemudian dia bisa melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi saya penggal dulu, setelah verifikasi email baru dia bisa menjawab di pertanyaan tersebut. Caranya mudah ya, tinggal klik ini, itu tambahkan bagian, jadi dia akan melompat. Kemudian kita tulis soalnya, misalnya jawablah, saya ganti saja, apakah yang dimaksud dengan saya misalnya. Kita pilih. Maaf, kita penggal dulu. Kita akan tambahkan ya. Kita ulang dulu. Apakah yang dimaksud dengan saya? Kita pilih pilihan ganda ya. Kalau Bapak Ibu ingin memilih kotak centang silakan. Jadi kali ini saya hanya memilih pilihan ganda. Misalnya opsi 1 redaksinya A, opsi 2 redaksinya B, opsi 3 redaksinya C, opsi 4
redaksinya D, opsi 5 redaksinya E. Jadi di sini tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu silakan mengisi kalimat. Ini hanya contoh ya. Kemudian kita harus pilih kunci jawaban dari soal tersebut supaya ada poinnya ya. Dan tadi sebelumnya saya sudah tulis poinnya itu ada 5. Jadi satu soal berarti poinnya 1 jika benar. Nah, kita tinggal klik kunci jawaban. Kunci jawabannya itu ada misalnya di C. Kita pilih satu soal ini nilainya 1. Nah, kita tekan selesai. Nah, Bapak Ibu sudah selesai. Tinggal kita klik wajib diisi. Jadi artinya mahasiswa wajib mengisi soal pertama sebelum melangkah ke soal kedua. Karena biasanya mahasiswa daripada mahasiswa itu tidak mengerti, biasanya dia lompat-lompat cara menjawabnya. Nah, itu yang kita hindari. Untuk itu kita centang di sini supaya mereka menjawab sesuai urutannya. Kalau Bapak Ibu ingin acak urutan opsi ada di sini. Kemudian kalau mau memberikan deskripsi dari soal nomor 1 ini ada kaitannya dengan nomor 2, silakan deskripsikan di sini. Nah, ini salah satu contoh membuatnya. Nah, ketika sudah selesai, Bapak Ibu boleh mengirimnya. Anggaplah saya sudah membuat semua soalnya, kemudian tinggal kirim ya. Kirimnya di sini ya. Kita pakai link ya. Nah, di sini kita klik linknya, kemudian karena ini terlalu panjang kita perpendek URL. Oke, sudah. Kemudian kita salin ya. Setelah disalin, kita kembali ke yang tadi. Nah, di sini tinggal tambahkan, masukkan link Google tersebut, Google Form ya. Setelah dimasukkan, tambahkan link. Nah, ini sudah terbaca ya Bapak Ibu. Tinggal kita menghapus draft awalnya. Kita hapus di sini. Nah, ini sudah selesai. Sesuaikan dengan RPS Bapak Ibu. Apakah ini modelnya seperti apa? Rubrik atau gimana? Buat rubriknya, kalau Bapak Ibu mempunyai rubrik, atau gunakan kembali rubrik yang sudah Anda gunakan sebelumnya. Oke, kita tinggal tugaskan ke mahasiswa mencek di sini, atau misalnya tugas ini akan dijadwalkan, silakan jadwalkan. Bapak Ibu coba di rumah ya. Misalnya di minggu kedua soal ini akan muncul, silakan jadwalkan. Oke, saya akan posting ya. Kemudian kita tugaskan. Nah, setelah kita posting tugaskan, maka di akun Google Classroom mahasiswa atau siswa tersebut akan terlihat. Tetapi ketika Anda jadwalkan, itu tidak akan terlihat sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kecuali jadwalnya sudah ditentukan pada hari ini, maka tugas itu akan muncul di akun mahasiswa tersebut. Nah, ini sudah muncul ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa melihat ya kondisinya seperti ini. Jadi silakan Bapak Ibu coba di rumah. Kalau berhasil jangan lupa like and share ya. Terima kasih dari saya. Wassalam.